نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ليوم الدين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Berzikirlah sampai mereka menyebut kita sebagai orang gila. Perbedaan zikir dengan ibadah lain adalah kalau ibadah lain seperti pelaksanaan sholat, puasa, haji mempunyai waktu-waktu tertentu dan juga mempunyai waktu yang dilarang untuk melakukannya. Sedangkan zikir kepada Allah tidak mengenal tempat dan waktu, dilakukan secara terus-menerus tanpa henti atau istiqomah agar memperoleh kemenangan. Zikir yang kita lakukan terus-menerus tersebut tentu saja zikir khafi, yaitu zikir tanpa bersuara. Sedangkan zikir jahar atau bersuara yang biasanya kita lakukan secara berjamaah memiliki batas waktu dan tempat. Zikir jahar dan zikir khafi ini keduanya memiliki dalil yang kuat, baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Bagi pengamal thariqat, kedua jenis zikir ini telah biasa kita lakukan. Zikir khafi sebagai amal khusus kita lakukan di hening bening, tengah malam atau menjelang subuh tanpa diketahui oleh siapapun. Sedangkan zikir jahar kita laksanakan setelah pelaksanaan salat berjamaah atau di saat selesai melakukan suluk. Zikir jahar selesai suluk biasanya berupa tahlil. Bagi yang menganggap zikir jahar dengan suara keras ini keliru, ada baiknya membaca hadis berikut dalam historis Bukhari nomor 796 dan Muslim nomor 919 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya mengeraskan zikir saat selesai sholat wajib ini telah ada di masa Rasulullah SAW. Ibnu Abbas juga mengatakan, aku tahu selesainya sholat mereka itu saat ku dengar zikir itu. Suatu saat Imam Ghazali ditanya oleh seseorang, katanya setan dapat tersingkir oleh zikir kita, tapi mengapa saya selalu berzikir namun setan tak pernah terusir? Imam Ghazali menjawab, setan itu seperti anjing. Kalau kita hardik, anjing itu akan lari menyingkir. Tapi jika di sekitar individu kita masih terdapat makanan anjing, anjing itu tetap akan datang kembali. Bahkan mungkin anjing itu bersiap-siap mengincar individu kita, dan ketika kita lengah, ia menghampiri. Al-Ghazali lalu meneruskan, begitu pula halnya dengan zikir. Zikir tidak akan bermanfaat jika di dalam hati masih kita sediakan makanan-makanan setan. Ketika sedang memburu makanan, setan tidak akan takut untuk digebrak dengan zikir manapun. Pada kenyataannya, bukan setan yang menggoda kita, tapi kitalah yang menggoda setan dengan berbagai penyakit hati yang kita derita. Zikir harus dimulai setelah kita membersihkan individu kita dari berbagai penyakit hati dan menutup pintu-pintu masuk setan ke dalam individu kita. Zikir yang sebenarnya adalah menyebut nama yang asli dari sisinya, nama yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nama yang kita dengar dari manusia dan bukan pula nama yang kita baca dari buku. Nama yang diturunkan dari sisinya inilah yang memberikan bekas di hati sanubari kita sebagai manusia dan memiliki energi tak terhingga. Sebagai sampel, nama Presiden RI
Semua orang tahu, bahkan anak kecil pun bisa menyebutnya dengan mudah, Jokowi. Tapi apakah nama tersebut langsung memiliki kekuatan ketika menyebutnya? Jawabannya tidak. Nama yang memiliki kekuatan atau power adalah nama yang asli turun dari istana presiden melalui lembaga resmi negara, barulah nama tersebut bisa dipakai secara resmi. Ketika nama presiden dicantumkan, maka seluruh aparat negara, bala tentara, baik darat, laut maupun udara, bergerak melindungi. Ketika sebuah surat yang resmi tercantum nama presiden, dan dalam surat itu ada perintah tertentu, maka segenap aparat negara memberikan dukungan. Siapapun yang melanggar akan diberi hukuman. Ada persamaan dengan nama Allah, bukan yang kita dapatkan di buku, bukan yang kita dapatkan dari ceramah-ceramah, tapi kita harus mencari aparat Allah Ta'ala, para ulama yang telah diberikan izin oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan namanya, sehingga nama tersebut memiliki energi tak terbatas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 152, Fadhkuruni azkurkum. Zikir akan aku akan berikan namaku kepadamu. Di dalam Misteris Taburani, hadis kursi dari Mu'ad bin Anas secara marfu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah seseorang berzikir padaku dalam hatinya kecuali aku pun akan berzikir untuknya di hadapan para malaikatku. Dan tidak juga seseorang berzikir padaku di hadapan orang-orang kecuali aku pun akan berzikir untuknya di tempat yang tertinggi. Betapa luar biasa orang yang telah berzikir dengan benar, menyebut nama Allah dengan metodologi warisan Rasulullah SAW, sehingga ketika kita mengingat Allah, maka Allah pun mengingatkan secara khusus. Ini terjadi karena antara individunya dengan Allah Ta'ala telah tersambung hubungan langsung. Nurun ala nurin, telah turun dan bersemayam dalam qalbu kita. Zikir yang membekas, zikir yang memberi bekas dan bisa mengeluarkan energi tak terbatas. Zikir yang memberi bekas dan bisa mengeluarkan energi tak terbatas tersebut bukan zikir yang kita ucapkan oleh mulut kita. Kita sebagai manusia dengan segala kelemahan dan kekotoran tidak mungkin mampu berzikir seperti ini. Akan tetapi zikir dari sisinya tersebut yang tersalur lewat Rasulullah SAW sampai kepada ulama pewarisnya yang terakhir ini, yang bisa memberikan bekas, bisa memindahkan bukit, dan bisa membuat orang mati berbicara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 31, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allahu yasha Allah lahadan nasa jami'a. Dan sesungguhnya andaikan ada suatu bacaan atau kitab suci yang dapat membuat gunung-gunung berjalan atau berguncang dahsyat, atau bumi dipotong-potong atau dibelah-belah, atau orang-orang mati diajak berbicara atau dapat bicara atau hidup kembali, niscaya kitab suci itu ialah Al-Quran. Dan mereka pun tidak juga beriman dan juga masih tidak berpikir juga untuk merisetnya, walaupun Tuhan mengatakan kedahsyatan Al-Quran itu bertubi-tubi. Zikir yang kita lakukan pagi dan petang setiap saat tanpa mengenal lelah inilah yang akan memberikan kemenangan dunia akhirat. Kalau kita disuruh berzikir 24 jam tanpa henti, bagaimana kita melakukan aktivitas dunia, mencari nafkah, belajar, dan lain sebagainya. Inilah hebatnya Islam, diwariskan metodologi dari Rasulullah SAW yang
Dengan metodologi ini membuat kita secara otomatis berzikir walau sedang makan, bekerja, berjalan, bahkan ketika kita tidur secara otomatis. Qalbu terus-menerus berzikir. Inilah yang digambarkan. Tidurnya orang berilmu lebih ditakut setan daripada dari ibadah orang bodoh. Zikir yang hakiki kita lakukan di luar alam sadar, sebagaimana jantung berdetak, mata berkedip tanpa menunggu perintah kita secara sadar. Begitu juga zikir khusus secara otomatis, objek hati individu kita akan hidup dan berdetak dan terus memujanya, yang koordinat posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut kita. Rasulullah SAW mengatakan, seberat-berat pekerjaan adalah mengingat Allah, dan semudah-mudah pekerjaan adalah mengingat Allah. Sulit, susah, mustahil ketika belum menemukan pembimbing dan metodologi yang tepat, dan menjadi sangat mudah ketika telah menemukan sang ahli zikir yang membimbing dan menuntun kita. Baik bagi yang telah memiliki guru untuk membimbing maupun belum, zikir kepada Allah hendaknya kita lakukan secara terus-menerus, menjadi semangat bagi kita sebagai umat Islam dimanapun berada. Setan tentu saja tidak akan senang dengan kita yang sering berzikir dan berusaha dengan segala cara menghalangi. Cara paling mudah setan menggoda adalah dengan masuk ke dalam objek hati individu kita, orang munafik, yaitu kita yang tidak dapat merasakan objek hati individu kita hidup atau berdetak. Kemudian kita yang telah disusupi setan ini melarang orang-orang berzikir, orang-orang memuja Allah, dan orang-orang yang ingin selalu mendekatkan individunya kepadanya dengan segudang dalil yang terkadang dia sendiri tidak begitu paham. Tidak usah kita pedulikan orang-orang tersebut, walaupun kita disebut gila atau ria, teruskanlah kita berzikir baik sendiri maupun berjamaah. Karena Rasulullah SAW 14 abad yang silam telah terlebih dahulu memberikan peringatan akan bahaya orang-orang munafik yang disusupi setan tersebut. Di dalam historis Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah zikir kepada Allah sehingga mereka orang-orang munafik mengatakan engkau orang gila. Di dalam historis At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, berzikirlah kalian kepada Allah sehingga orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang yang riya atau pamer amal. Kasyaf. Bagi pengamal majlis taklim muzakarah, apalagi yang sedang mempelajarinya, rasanya tidak asing mendengar kata atau pengucapan mudahnya menjadi kasyaf. Kalau ada teman seperguruan yang bisa menebak individu di antara kita yang lain, atau mengetahui hal-hal yang belum terjadi, kemudian kita menamakannya dengan kasyif. Kita semua sepakat bahwa seorang yang kasyif adalah kita yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui hal-hal gaib, baik tentang individu kita maupun di luar individu kita, yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Akan tetapi pada umumnya kita tidak terlalu mempermasalahkan makna kasyif yang sebenarnya. Pembimbing majlis muzakarah mengatakan bahwa ilmu kasyfi adalah ilmu yang kita peroleh dengan terbukanya hijab atau dinding atau tabir,
sehingga objek hati nurani kita sebagai manusia mengetahui rahasia ilahi alam gaib sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dekatnya kita yang bersangkutan dengan Allah. Menurut bahasa, kasyif berarti terbuka atau tertutup atau tidak tertutup. Ilmu kasyfi itu berpusat di objek hati individu sanubari kita sebagai manusia yang berada di dalam dua rongga dada di atas perut kita. Muhammad Shalihin dalam buku Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa kasyif adalah penyingkapan atau wahyu atau pengetahuan langsung dari Allah setelah seorang sufi berhasil melampaui tahap zauq. Kasyif merupakan salah satu jenis pengetahuan langsung yang dengan ini pengetahuan tentang hakikat diungkapkan pada hati seorang sufi dan kekasih yang mencintai Allah. Dengan sifat rahmatnya, Allah memberikan kepada kita sebuah pengungkapan individu Allah. Tidak hanya menambah pengetahuan tentang Allah, melainkan juga menambah kerinduan kita yang menggelora dalam lautan cinta kita kepada Allah. Disinilah kita seorang ikhwan sampai pada sebutan ahlul kasbi wal wujud atau kaum penyingkap dan penemu dalam penyingkapan. Inilah para ikhwan menemukan dan bertemu Allah. Dalam dunia sufi terdapat 5 jenis penyingkapan yang sering terjadi pada para sufi. 1. Kasyif akli. Penyingkapan melalui akal. Ini merupakan tingkatan pengetahuan intuitif yang paling rendah. Allah tidak bisa kita ketahui dan kita cintai melalui akal atau al-akal. Karena akal membelenggu dan menghalangi kita sebagai manusia dalam tahap akhir kenaikan menuju Allah. Sebagai manusia dalam tahap akhir kenaikan, karena akal kita mempunyai dimensi rendah, tentu saja tidak akan bisa menjangkau zat yang tidak terhingga yang mempunyai dimensi sangat tinggi. Siapapun para ikhwan yang mencari Allah lewat akal tidak akan bisa menemukan hakikat Allah yang sebenarnya. Bumi dan langitku tidak sanggup memuatku, hanyalah hati hambaku yang lembut lagi tenang yang sanggup memuatku. Kedua, kasyfi arwah adalah bentuk penyingkapan ruh-ruh. Diawali tentang pengetahuan atas ruh individu kita sendiri, kemudian tentang ruh-ruh kita sebagai manusia dan makhluk lain, lalu meningkat ke ruh dalam seluruh dimensi alam al-ghaib, puncak pada pengetahuan langsung ruhul idhafi, dan diarahkan kepada ruhul haqq. Ketiga, kasyif basyari atau juga kasyaf kauni, merupakan penyingkapan pada tataran makhluk, penyingkapan visual yang terjadi melalui penciptaan yang dilakukan Allah. Dalam suatu historis atau tempat, tindakan atau ucapan kita sebagai manusia seseorang yang suci bisa menjadi tempat bagi penyingkapan visual ini. Allah adalah yang maha mutlak. Dia adalah keindahan atau jamal dan keagungan atau jalal. Melalui makhluknya, Allah bisa mengungkapkan individunya pada kita sebagai hambanya lewat salah satu nama keindahannya yang akan menimbulkan kemanisan dan kesenangan, atau lewat salah satu nama keagungannya yang akan melahirkan ketakziman dan ketakutan. Disinilah peranan al-asma'ul husna atau al-asma'un nabi sangat strategis untuk mengantarkan dan membawa kita seorang ikhwan ke dalam samudra penghayatan rohani. Yang keempat, kasyif imani, penyingkapan melalui keimanan. Penyingkapan ini terjadi melalui ketulusan iman kita. Kita seorang mukmin
kadar intensitas penyingkapan ini bisa berfungsi sebagai katalisator yang mengaktifkan kita sebagai sang mukmin untuk lebih banyak lagi mencari dan pengetahuan spiritual. 5. Al-Kasif al-Ilahi, penyingkapan ilahi. Penyingkapan ini merupakan buah manis dari ibadah terus-menerus dan menghiasi objek hati individu kita dengan mengingat Allah atau zikrullah. Prosesnya bisa melalui zikir, wirid, atau mujahadah dan sejenisnya. Penyingkapan ilahi ini bisa terjadi secara langsung dalam objek hati individu kita tanpa bantuan visual apapun, yakni ketika keindahan Allah masuk ke dalam objek hati individu kita seorang ikhwan dan pencintanya. Ini juga bisa terjadi dengan bantuan visual berupa lokus tertentu bagi cahaya ilahi, seperti dengan sarana wusliyah, seorang suci atau mursyid, benda atau tempat suci. Menghadirkan mursyid terus-menerus dalam objek hati individu kita ibarat menyambungkan listrik ke pusat sumber listrik, sehingga listrik mengalir dengan sempurna dan bisa kita pergunakan untuk apa saja. Atau ibarat menyambungkan sebuah pipa agar air bisa mengalir dari sumbernya dan bisa kita pergunakan menurut kebutuhan kita. Seseorang yang memperoleh penyingkapan ini akan melihat wajah Allah yang tercermin melalui sarana hantaran yang ada dan terpantul ke dalam lubuk objek hati individu kita. Dari semua tingkatan ini, maka Al-Kasif al-Ilahi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Karena pada tahap ini kita seorang hamba bisa melihat dengan jelas Tuhan kita lewat objek hati individu kita yang bening dan tenang. Melihat Tuhan adalah puncak dari terbukanya hijab, sedangkan kemampuan melihat hal-hal gaib lain seperti malaikat, jin, dan lain-lain adalah tingkatan di bawahnya. Begitu juga kemampuan membaca isi individu orang lain adalah salah satu kemampuan yang didapat oleh kita yang sudah terbuka hijab kita. Ilmu kasif, ilmu laduni, dan kemampuan gaib adalah ilmu yang dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita membuka catatan historis, akan kita jumpai banyak sekali kekeramatan yang dimiliki oleh para wali Allah dan juga ulama yang dekat dengannya. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Yazid al-Bistami, Rabi'atul Adawiyah, Junaidi al-Baghdadi, Abu Sa'id al-Kharaj, Imam al-Ghazali adalah orang-orang yang mempunyai kekeramatan dan dicatat dalam historis Islam. Kemampuan mereka bukan untuk ditampilkan dengan penuh kesombongan, tetapi semata-mata sebagai sarana dakwah untuk menambah keimanan kita. Bagi para ikhwan, terkadang kita tidak pernah tahu tentang definisi dan tingkatan kasif, akan tetapi kita sudah berada di alam kasif. Ini jauh lebih baik daripada menghafal definisi dan pembagian kasif, namun tidak pernah sampai kepada alamnya. Menurut artikel ini, menutup artikel ini, kita mengutip sebuah pesan di antara 9 pesan penting yang selalu dibacakan di saat penutupan pengajian, sebagai pengingat kita semua agar selalu hati-hati dan terus bermujahadah tanpa henti. Jika engkau diperintahkan mengamalkan satu khotam, maka amalkanlah sekurang-kurangnya 1 khotam. Jika engkau diperintahkan mengamalkan sekali duduk, maka amalkanlah sekurang-kurangnya sekali duduk. Jika engkau patuhi semuanya, maka akan bertambah-tambah akan kasabmu, dan jika tidak engkau kerjakan, maka lambat laun akan hilang semuanya, walau engkau ahli kasib sekalipun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.